Baru dirilis, tiket timnas Indonesia versus Cina ludes terjual. Oleh Romni targetkan 3 poin demi balas totalitas supporter. Adrian Wibowo banggakan darah Indonesia. Media Cina buat klaim tidak masuk akal. Terus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Adrian Wibowo banggakan darah Indonesia. Kejutan datang dari pemain Los Angeles FC LAFC, Adrian Wibowo yang menegaskan bahwa dirinya bangga dengan darah keturunan Indonesia. Sebagaimana diketahui, Adrian Wibowo merupakan pemain keturunan Indonesia Amerika Serikat yang berhasil menembus ajang Major League Soccer atau MLS 2025. Ia menandai debutnya bersama LAFC ketika melawan Kansas City pada 23 Maret 2025 lalu. Meski hanya bermain 15 menit bersama tim utama LAFC, hal itu menjadi fakta yang patut diapresiasi. Karir sepak bola Adrian sendiri tidak dibangun dalam semalam saja untuk bisa menembus tim utama LAFC. Sejak usia muda, ia sudah terbiasa dengan intensitas latihan dan kompetisi di level akademi klub-klub Amerika. Ketekunan dan dedikasi yang tinggi membawanya menembus seleksi ketat di LAFC, salah satu klub besar di California. Namun bagi Adrian Wibowo, semua perjuangan itu bukan sekedar untuk mengukir prestasi pribadi. Pemain berusia 19 tahun ini membawa misi yang lebih besar, yakni membuka mata dunia terhadap potensi pemain keturunan khususnya Indonesia. Bagi saya, menjadi pemain Indonesia Amerika pertama yang bermain di MLS sangat menginspirasi untuk pemain lain. Dan saya mengajak semua orang yang punya darah keturunan untuk terus mengejar mimpi mereka. Tegas Adrian Wibowo. Meski lahir dan besar di Amerika Serikat, darah Indonesia mengalir kental dalam diri Adrian. Ayahnya berasal dari Surabaya. Dengan pencapaiannya sebagai pemain Indonesia Amerika pertama yang tampil di MLS, Adrian ingin menjadi panutan bagi generasi muda, khususnya mereka yang memiliki darah keturunan seperti dirinya. Lebih dari itu, ia tak menutup diri jika dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda. Media Cina buat klaim tidak masuk akal. Sanksi FIFA yang diberikan kepada timnas Indonesia masih menjadi topik panas bagi media Cina. Seperti yang diberitakan, PSSI dan timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA imbas perilaku supporter pada laga kontra timnas Bahrain. Selain denda senilai 400 juta rupiah, kapasitas tempat duduk di pertandingan kandang berikutnya harus dikurangi 15%. Karena duel terdekat adalah melawan Cina, sanksi itu mendapat sorotan dari media negeri tirai bambu. Mereka meyakini hukuman itu menjadi kabar baik jelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan, media Cina 163.com mengklaim timnas Indonesia bisa saja dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu akan terjadi jika FIFA menjatuhkan sanksi untuk yang ketiga kalinya. Namun setelah mendapat hukuman berat dari FIFA, supporter Indonesia tidak berani bertindak gegabah. Toh ini sudah kedua kalinya timnas Indonesia mendapat hukuman berat dari FIFA. Kalau sampai ketiga kalinya, bisa jadi hasil pertandingan akan dibatalkan. Tulis media Cina 163. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia memang sudah 2 kali disanksi FIFA sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, pelanggaran terkait keterlambatan masuk lapangan saat menghadapi Cina pada September lalu. Kemudian, sanksi kedua adalah imbas pertandingan melawan timnas Bahrain. Maka dari itu, timnas Indonesia termasuk supporter harus menjaga sikap saat laga kontra timnas Cina mendatang. Jika tidak, FIFA bisa saja kembali menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Baru dirilis, tiket timnas Indonesia versus Cina ludes terjual. Bukan supporter Garuda namanya jika tidak membuat tiket terjual ludes dalam waktu yang singkat. Terlebih, timnas Indonesia tengah dalam tren positif menuju Piala Dunia 2026. Dilansir dari Instagram resmi PSSI, tiket pertandingan timnas Indonesia versus Cina mulai dijual sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ada beberapa hal yang menjadi catatan sebelum penonton membeli tiket pertandingan.
Salah satunya wajib memiliki Garuda ID. Harga yang dijual PSSI pun beraneka ragam dari yang termurah Rp300.000 sampai paling mahal Rp1.750.000. Namun, hal tersebut tak membuat Garuda fans risau. Untuk tiket yang Rp300.000 berada di tribun atas alias Indomie Upper Garuda. Kemudian untuk tribun utara dan selatan yang biasa ditempati oleh kelompok supporter fanatik dijual seharga Rp600.000. Sementara di tribun timur dan barat sama-sama dijual dengan harga yang lumayan mahal, yaitu Rp1.250.000. Lalu paling mahal yaitu Rp1.750.000 adalah kelas premium timur dan barat. Menariknya, meski dihukum oleh FIFA terkait pelarangan kursi supporter, laga kandang kontra Cina dipastikan akan dipadati oleh Garuda fans. Tiket terjual ludes dalam sekejap lantaran gelombang dan animo supporter sudah bisa dirasa sebulan sebelum laga itu berlangsung. Hal itu terbukti bagaimana war tiket timnas Indonesia selalu menjadi trending topik di media sosial. Bahkan, tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang kecewa lantaran kalah cepat dengan Garuda fans lainnya. Satu hal yang pasti, supporter Garuda sendiri wajib memberikan dukungan yang positif agar kejadian yang berujung sanksi tidak terulang kembali. Oleh Romney targetkan 3 poin demi balas totalitas supporter. Usai tiket resmi dijual, striker timnas Indonesia Oleh Romney mengaku tak sabar menghadapi Cina di laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Tak tanggung-tanggung, striker Oxford United tersebut menargetkan 3 poin demi menjawab dukungan penuh dari supporter Garuda yang bakal memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oleh Romney memastikan bahwa skuad Garuda tidak akan menyerah sebelum peluit akhir berbunyi. Ia meyakini segala kemungkinan bisa terjadi, bola itu bundar, dan semangat timnas Indonesia tak pernah padam. Oleh pun tak henti-hentinya memanjatkan harapan kepada para supporter setia. Tentunya kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin. Dukungan kalian di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan. Ujar Oleh Romney dikutip dari laman Kita Garuda. Statement penyerang kelahiran Nijmegen tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya, dukungan supporter Garuda selalu membekas dan Oleh masih merasakan betul energi dahsyat yang mengalir dari tribun saat melawan Bahrain di GBK beberapa waktu lalu. Terlebih, mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 memang belum padam. Meski jalan menuju Qatar penuh liku, secercah harapan masih menyala. Hingga matchday ke-8, skuad Garuda bertengger di posisi keempat grup C dengan 9 poin, hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia. 2 laga sisa akan menjadi penentu nasib tim Merah Putih yang sedang bermimpi menginjakan kaki di pentas dunia.